Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you? Okay, saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Okay, untuk kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang simple present tense, yaitu jenis waktu yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang terjadi hari ini atau kebiasaan ya, atau juga bisa berupa fakta. Okay, untuk yang pertama kita akan bicara tentang kata kunci ya, kata kunci yang biasa digunakan dalam kalimat simple present tense ya. Yaitu yang pertama ada kata every, setiap, oke, bisa every day, setiap hari, every Monday, setiap Senin, every morning, setiap pagi, every week, setiap minggu, every year, setiap tahun, dan lain-lain. Jadi ini menyatakan kegiatan yang berulang ya. Berikutnya often, sering, seldom, jarang, never, tidak pernah, always, selalu, does atau do, nanti kalau ditaruh di depan artinya apakah ya. Jadi bertanya apakah untuk kalimat simple present menggunakan does atau do. Berikutnya doesn't, don't digunakan untuk menyatakan tidak ya. Saya tidak pergi ke sekolah hari ini, nanti kita menggunakan doesn't atau don't ya. Berikutnya today, hari ini. Oke, sekarang kita menuju ke pola kalimatnya. Kalau kalimat positif ya, bentuk positif, kalau subjeknya menggunakan I, you, we, they, saya, kamu, kami, atau kita, atau mereka, atau yang jumlah bendanya, subjeknya banyak, maka verbnya menggunakan verb bentuk kesatu ya. Example, contohnya, I go to school today by bike. Saya pergi ke sekolah dengan sepeda hari ini ya. Karena kegiatannya masih hari ini, maka boleh menggunakan go bentuk kesatu tanpa tambahan ing atau tambahan lainnya. Jadi murni menggunakan verb bentuk kesatu. The next, yang kedua, you always cook fried rice every morning. Kamu selalu memasak nasi goreng setiap pagi. Nah, ada kata selalu di sini. Berarti ini kegiatannya berulang, maka verbnya menggunakan verb bentuk kesatu tanpa tambahan ing atau tambahan lainnya. Jadi murni verb menggunakan cook ya. The next, berikutnya, we often clean the laboratory ya. Kami sering membersihkan perpustakaan. Sering berarti juga merupakan kegiatan yang sering dilaksanakan. Maka clean menggunakan verb bentuk kesatu, tidak boleh menggunakan cleaning atau cleaned yang ada akhiran ed ya. Berikutnya, the students, siswa-siswa. Ini contoh subjeknya jamak ya. Murid-murid study math on Monday. Belajar belajar matematika pada hari Senin. Nah, jadi setiap Senin ya, meskipun tidak ada kata setiap tapi ada kata on ya, pada hari Senin. Nah, ini biasanya berupa jadwal, maka menggunakan verb bentuk kesatu, study. Jadi ini semua merupakan kalimat simple present ya. Bagaimana kalau kalimat negatif? Bagaimana kalau pelakunya hanya satu orang? Ya, my sister, hanya satu orang, saudara perempuanku, atau biasa diganti dengan kata she, dia perempuan. Always, selalu, goes jogging every day. Kata go artinya juga pergi, goes ya, artinya pergi. Tapi kenapa ada tambahan es di sini? Kalau pelakunya hanya satu orang, maka verbnya ditambahi ending es atau s. Kata go ya, karena pelakunya hanya satu orang, maka ditambahkan es menjadi goes, artinya sama, pergi, jogging setiap hari. The next, berikutnya, Bobby, laki-laki satu orang, jarang, seldom, swims. Nah, jadi bukan hanya swim saja, tetapi swims, ada s-nya. Kenapa? Karena pelakunya hanya satu orang ya. Berikutnya, the sun rises in the east. Nah, ini merupakan suatu kebenaran umum bahwa matahari selalu terbit di sebelah timur. Nah, kata matahari jumlahnya hanya satu, maka kata rise, terbit, ditambahkan akhiran s menjadi rises ya. Jadi kesimpulannya untuk kalimat positif,
Kalau pelakunya adalah saya, kamu, kami, mereka, atau yang jumlahnya banyak, maka verbnya murni tanpa tambahan. Ya, go, cook, clean, study. Tapi kalau dia pelakunya hanya satu orang, ya, maka verbnya ditambahi es atau s. Go menjadi goes, swim menjadi swims, rise menjadi rises. Oke. Satu contoh lagi, Stanley. Nah, nama orang ya, satu orang. Cook menjadi cooks. Ya, karena mengacu kepada satu orang yaitu Stanley. Berikutnya, bagaimana kalau kalimat negatif ya? Kalau kalimat negatif, kalau pelakunya adalah saya, kamu, kami, mereka, atau yang jumlahnya banyak, maka negatifnya menggunakan don't. Ya, kalau pelakunya hanya satu, ya, maka negatifnya menggunakan does not atau biasa disingkat doesn't. Examples, contohnya. I don't go to school today because I am sick. Saya tidak pergi ke sekolah hari ini karena saya sakit. Maka kata tidak untuk I adalah menggunakan don't. Ya. Berikutnya, we don't clean the class on Monday. Kami tidak membersihkan kelas pada hari Senin, but we clean it on Saturday. Ya. Jadi kata don't ini digunakan katanya tidak digunakan untuk yang subjeknya banyak ya, I, we, ya. Berikutnya kata the students, murid-murid. Nah, karena jumlahnya banyak, maka kata tidak menggunakan don't. Tidak boleh menggunakan doesn't ya, karena siswanya banyak. Siswa-siswa tidak belajar matematika pada hari Senin. Bagaimana kalau cuma satu? Ya, seperti yang sudah saya sebutkan di awal, kalau pelakunya hanya he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, benda, ya, atau yang jumlahnya hanya satu, maka kata tidak menggunakan doesn't. Example, ayahku tidak pergi jogging hari ini. So, my father doesn't go. Bukan my father don't go, ya. Tidak boleh pakai don't karena ayahnya jumlahnya hanya satu orang. Next, berikutnya, my cat, kucingku, karena kucingnya hanya satu, maka menggunakan doesn't. My cat doesn't like to eat instant cat food. Kucingku tidak suka makan makanan kucing instan, but it likes to eat food, to eat fish, ya. Tapi dia suka makan ikan. Ingat di sini seperti bentuk positif tadi ya. Ada es-nya, kenapa? Karena it mengacu kepada kucing yang jumlahnya hanya satu. Berikutnya, loh Bu, kenapa kok go tidak ada s-nya di sini ya? Doesn't goes, doesn't likes, kenapa? Kalau sudah ada kata does, maka es-nya menghilang ya. Jadi ayahku tidak pergi. My father doesn't go, bukan my father doesn't goes. Tidak boleh ya, karena sudah ada does di sini. Di sini es-nya menghilang. Berikutnya, the moon doesn't appear tonight, ya. Bulan tidak tampak malam ini. Nah, kata bulan jumlahnya hanya satu, maka tidak menggunakan doesn't. Oke. Terakhir, Stanley doesn't cook Russian food. Stanley tidak masak makanan Rusia. Maka menggunakan doesn't karena Stanley hanya satu orang. Jadi kesimpulannya untuk kalimat negatif, kalau pelakunya adalah I, you, we, they atau yang jumlahnya banyak, maka tidak menggunakan don't. Tapi kalau pelakunya hanya satu orang, ya subjeknya, dia laki-laki, dia perempuan atau yang jumlahnya hanya satu, maka kata tidaknya menggunakan doesn't. Oke. Sekarang kalau bertanya, bagaimana? Oke. Apakah kamu pergi ke sekolah hari ini? Nah, apakah untuk simple present tense yaitu menggunakan do. Ya. Jadi do di awal ini artinya apakah kamu? Ya, artinya apakah ini. Jadi apakah itu bukan what, tetapi adalah do untuk simple present tense, ya. Do you go to school today? Apakah kamu pergi ke sekolah hari ini? Tidak boleh pakai does ya, karena you termasuk kelompok subjek banyak. Next, berikutnya, apakah siswa-siswa belajar matematika on Monday?
Karena di sini yang ditanyakan pelakunya banyak, ya, apakah murid-murid? Ya, maka apakahnya menggunakan do. Nanti jawabannya berupa yes atau no. Ya, yes they do. Ya, mereka belajar matematika pada hari Senin. No they don't. Tidak, mereka tidak belajar matematika pada hari Senin. Berikutnya, yang kedua. Kalau pelakunya hanya satu, apakah saudaramu pergi jogging karena saudaramu hanya satu? Maka apakahnya menggunakan does, ya? Does your sister go jogging every day? Yes, she does, ya. Karena pertanyaannya menggunakan does, jawabannya juga harus menggunakan does, ya. Kalau no, she doesn't. Berikutnya, does your school celebrate Kartini Day? Kenapa menggunakan does di sini? Apakah sekolahmu? Nah, karena sekolahmu hanya satu jumlahnya, ya. Apakah sekolahmu merayakan Hari Kartini? Yes, it does. No, it doesn't. Oke. Sampai sini sudah mengerti ya? Oke, coba kita tes sekarang. Saya punya exercise ya, 1 kali exercise. Misalnya ada kalimat my sister always. My sister cuman 1 orang, selalu. Bla bla bla, ibuku memasak. Kira-kira, what is the answer? Help, helps, to help, atau helping. Ingat, kalau cuma 1 orang, maka verbnya harus ditambahi S. Maka menjawabannya adalah yang B, helps. Ada yang bentuk S. Nah, ini dia jawabannya. Yang nomor 2, saya, termasuk subjek banyak, ya. Like eating ice cream. Saya tidak suka makan ice cream. Nah, kira-kira pakai I doesn't atau I don't ya? Atau jangan-jangan I do atau I does? Oke, masih ingat? Kalau pelakunya kalau pelakunya subjek banyak, I, you, we, they, maka kata tidak menggunakan don't. Jadi jawabannya adalah yang B. Berikutnya yang ketiga. Kalau kalimat bertanya, ada tanda tanya di sini, berarti di sini harus apakah nanti ya. Nah, apakah siswa-siswa membersihkan kelas mereka setiap hari? Nah, oke, kira-kira kalau siswa-siswa banyak. Tadi kalau bertanya menggunakan apa? Iya, menggunakan do ya. Apakah siswa-siswa, do the students clean their class ya? Tidak boleh menggunakan does loh ya. Kenapa? Karena muridnya banyak. Oke. Berikutnya yang keempat, I and Nina. Berapa orang ini? 2, saya dan Nina. Berarti sudah termasuk subjek banyak. Titik-titik together on Friday, bersama-sama pada hari Jumat. Nah, kalau subjeknya banyak berarti pakai study. Oke. Yang terakhir, Bobby. Bobby 1 orang. Nah, kira-kira pakai apa ini? Iya, betul, pakai doesn't. Ya, oke. Sampai sini. I hope you can understand my explanation. Ya, saya harapkan bisa mengerti. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.